Shalom. Hari ini kita akan membahas tema yang saya beri judul Kecoa dan Kupu-kupu. Bukan mau diadu atau bercerita tentang fabel, tapi di sini kita mau lihat perbedaan dua makhluk ini atau serangga ini yang cukup menarik dan tentunya kita bisa belajar dari kedua serangga ini. Sebuah perbedaan yang sangat kontras ketika kita membandingkan kupu-kupu dan kecoa. Karena apa? Kupu-kupu konotasinya pasti warna-warni, ceria, sedap dipandang. Sedangkan kecoa gimana? Waktu kita dengar namanya aja pasti gitu ya. Jorok, kotor, menjijikan. Atau bahasa Jepangnya seringkali kita bilang gila gitu ya. Nah, sedangkan kupu-kupu selalu dikonotasikan dengan sesuatu yang tenang, damai, sentosa. Kalau kecoa merusak suasana, hama, mengganggu kenyamanan. Dan yang menarik apa? Kupu-kupu itu serangga yang mahir terbang, sedangkan kecoa nggak bisa terbang. Kecoa itu bisanya meluncur. Nah, terjadi karena apa? Menarik juga nih. Karena ternyata kupu-kupu mengalami sebuah metamorfosis yang sempurna. Proses perkembangan tubuh secara biologis yang drastis, yang awalnya telur, jadi ulat, kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Nah, sedangkan kecoa mengalami metamorfosis juga, tapi yang versi sederhana. Hanya mengalami 3 fase dari telur, nimfa, sehingga jadi dewasa itu tadi. Nah, perubahan hidup jadi sangat erat atau metamorfosis ini jadi sangat erat juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tentunya Tuhan juga bilang di dalam Alkitab di Roma 12 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bahasa aslinya mengatakan metamorpho. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan be transform atau bertransformasi. Yang artinya apa? Kalau kita bedah sedikit, transformasi itu artinya apa? Trans yang artinya melampaui, go beyond. Sedangkan formation atau formasi adalah bentuk. Kalau kita gabungkan jadinya apa? Melampaui bentuk, tidak pada bentuk yang sama lagi. Atau sederhananya seperti ini teman-teman. Transformasi itu perubahan yang radikal dari dalam menuju keluar. Dan itulah kehidupan Kristen, from the inside out. Sangat beda banget dengan proses modifikasi. Kalau modifikasi itu fokusnya cuman apa yang ada di luar aja. Nah, jadi seringkali kita cuman menampilkan yang baik di luar, tapi kita melupakan yang ada di dalam. Transformasi itu benar-benar perubahan yang radikal dari dalam menuju keluar, sehingga orang-orang bisa merasakan baiknya dan buahnya. Memang yang mengetahui hati kita hanya Tuhan saja. Coba kita lihat lagi di Alkitab di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Versi bahasa Inggris dikatakan, the old life is gone, a new life has begun. Jadi transformasi yang benar itu bukan berbicara ulat yang berusaha atau belajar supaya bisa terbang, tapi ulat yang jadi kupu-kupu. Dari dalam keluar, bukan fokus cuma yang ada di luarnya saja. Jadi apa bedanya? Waktu masih jadi ulat tuh jalannya masih pakai kaki. Fokusnya masih pakai kaki, kemana-mana masih merayap. Tapi waktu dia jadi kupu-kupu, dia sudah jarang menggunakan kakinya. Untuk kemana-mana atau mobilitas dia menggunakan sayapnya.
Jadi di dalam pikirannya atau mindsetnya juga harus berbeda. Beda sama kecoa yang kemana-mana masih menggunakan kakinya. Kalau terpaksa dia harus terbang, dia ternyata nabrak-nabrak atau malah meluncur, nggak jelas seperti itu. Nah, demikian juga manusia atau kita orang Kristen, ketika kita sudah dilahirkan kembali jadi manusia yang baru, janganlah kita lagi pakai mindset kita yang lama, pikiran kita yang lama, pikiran kita yang sesuai dengan daging. Tapi mari kita belajar hidup dituntun oleh Roh. Sehingga apa? Termanifestasi keluar sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mari jangan jadi kecoa yang mengganggu keindahan, tapi mari jadi kupu-kupu yang memancar keindahan Tuhan. God bless you.